Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda di pagi yang indah ini supaya kita bisa merenungkan firman-Mu. Ya, mari kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang hidup di dalam tuntunan Tuhan. Karena tuntunan Tuhanlah yang membuat hidup Anda dan saya berhasil. Karena itu carilah wajah Tuhan, jangan jemu untuk mencari wajahnya, karena disitulah kita memperoleh kehidupan yang sesungguhnya. Nah, untuk itu mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terangi hati kami untuk kami boleh mengenal firman-Mu, dan firman-Mu ini yang menguatkan kami, memberikan jalan keluar sehingga hidup kami ini menjadi kehidupan yang berguna bagi orang lain, karena firman menerangi hati kami dan berbicara buat kami. Terima kasih untuk waktu ini, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Nah, firman Tuhan mari kita akan baca bersama-sama di 1 Korintus pasal 13 ayat pertama. Dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dengan canang yang gemerincing. Saudara, Alkitab jelas berkata ada dasar dari semua kehidupan kekristenan. Dasar itu adalah kasih. Tuhan mengajar kita untuk melandaskan semua dasar. Apa yang kita buat adalah kasih. Jangan seorang pun mencoreng dasar ini. Karena ini yang akan karena kasih itu yang akan membuat hidup kita berhasil. Tuhan berkenan kepada sebuah dasar kasih. Kalau saya melihat ada banyak hal yang dilakukan, selama dasarnya adalah kasih, maka itu akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Tuhan akan memberkati orang lain atau kita yang melakukannya, karena adalah dasarnya kasih. Karena itu diingatkan di sini, sekalipun aku dapat berkata katakan dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergerincing. Dengan kata yang pertama itu, kasih itu lebih daripada sekedar kepandaian. Kasih itu lebih daripada sekedar kepandaian. Orang pandai itu kalau dia nggak punya dasar kasih, maka perbuatannya adalah segala sesuatu yang cuma mau menguntungkan dirinya sendiri. Kalau selama dia tidak punya dasar kasih, maka kepandaiannya akan dibuat untuk menipu orang. Kepandaiannya dibuat untuk menyusahkan orang lain. Kasih itu lebih daripada sekedar kepandaian. Orang pandai tanpa kasih maka hidupnya akan sangat jadi bengis. Orang ini akan dikontrol, dikuasai oleh keinginan untuk menjatuhkan orang lain. Karena itu kasih itu penting. Kasih itu datangnya dari mana? Kasih itu datangnya dari hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang mengubahkan kehidupan kita. Kasih itu yang sungguh-sungguh mengubah kita dari dalam dulu. Sehingga kasih itu memakai kepandaian kita. Untuk apa? Untuk berguna bagi orang lain. Karena itu setiap kita ini butuh kasih. Ya, butuh kasih sebagai dasar dari kehidupan. Sehingga kalau Anda menjadi orang yang pandai dalam bidang tertentu, dipakai oleh Tuhan kepandaian Anda untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Amin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua dikatakan, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan untuk mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Yang kedua, kasih itu melebihi karunia rohani seseorang. Makanya saya selalu bilang kepada pemimpin di bawah saya, kepemimpinan itu, pemimpin yang berhasil itu tidak ditentukan oleh karena karunia rohani yang dimiliki. Bukan. Saya banyak melihat orang yang punya karunia rohani tetapi tidak ada kasih, maka jatuhlah ia. Tapi kepemimpinan yang berhasil selalu dimulai dari melekat kepada Tuhan. Melekat kepada Tuhan. Disitulah kita itu bisa menerima kasih. Dan kasih itu yang menggerakkan karunia rohani bagi orang lain dalam pelayanan atau apapun juga. Kasih itu yang menggerakkan itu, saudara. Karena itu pertama kita disuruh untuk mengejar kasih. Maka yang lainnya itu akan ditambahkan di situ.
Sehingga kasih itu yang membuat kita ini jatuh belas kasihan. Kasih itu yang membuat kita ini sabar. Kasih itu yang membuat kita mengasihi musuh kita. Kasih itu yang sungguh-sungguh membuka pintu kerajaan Allah untuk menolong hidup kita. Apapun yang kita lakukan, saudara, kalau dasarnya kasih, saya percaya Tuhan di pihak kita. Kalau Tuhan sudah menyuruh kita untuk memilih kasih terlebih dulu, Dia akan membackup kita. Dia akan sungguh-sungguh mengubahkan hidup kita. Makanya saya selalu berdoa di dalam seluruh pelayanan. Pertama, Tuhan ajari aku untuk mengasihi. Ajari aku, biar kasih itu menjamah hidupku terlebih dahulu. Ya, dalam perintisan-perintisan gereja selalu dimulai dari itu. Kasih. Bagaimana saya bisa mengasihi kota. Ya, bagaimana saya bisa merintis gereja dengan baik kalau nggak punya dasar kasih. Akan sia-sia. Tidak bisa dari knowledge, kepandaian. Tidak bisa juga dengan karunia rohani yang saya miliki. Semua dimulai dari kasih. Kasih itu yang membuka pintu mujizat. Kasih itu yang membuka pintu pertolongan bagi Anda semua. Amin, saudara. Lalu yang ketiga apa? Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Bahkan, saudara, kasih itu melebihi pemberian. Kita bisa memberi orang lain dengan motivasi yang salah. Kita bisa memberi orang lain dengan cara kita mengambil keuntungan buat diri kita sendiri. Kita mau dikenal baik lah, dikenal sebagai seorang yang suka memberi lah. Tanpa sadar itu supaya kita ini, tanpa sadar kita tuh membuat orang lain terkesan dengan kita. Kalau sudah itu dasarnya, kita tuh masuk dalam sebuah kesalahan. Tapi izinkan kasih itu yang memperbarui kita. Kasih itu yang melanda hidup kita sehingga pemberian kita itu dari kasih. Kalau pemberian kita dari kasih, oh kita tanpa pamrih pasti. Anda gak perlu dikenal orang. Bahkan tanpa diketahui orang itu pun tidak akan jadi masalah dalam hidup kita. Karena apa? Kasih itu kuat dalam hidup kita. Kasih itu tidak menonjol. Tidak ingin menonjol. Kasih itu tidak ingin membuat orang terkesan dengan kita. Kasih itu tidak ingin membuat orang lain kagum dengan kita. Kita ini bukan pusat perhatian, bukan. Kasih itu dasarnya adalah jelas semua untuk kemuliaan Tuhan. Biar Tuhan yang ditinggikan. Biar Tuhan yang diagungkan. Kita ini cuma alatnya saja. Karena itu penting untuk melakukan segala sesuatu. Dasarnya adalah kasih. Kasih itu yang membuat kita melihat keberhasilan Tuhan di hidup kita. Kita bisa melihat pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saya percaya kalau hari ini Anda melakukan segala sesuatu di dalam kasih, maka itu akan Tuhan buat berhasil hidupmu. Hidupmu akan dibuat berhasil dan Tuhan memberkati hidup Anda. Amin, saudara. Amin. Karena itu biar hari ini kita minta kasih Tuhan melanda hati kita. Supaya apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia, apa yang menyenangkan hati Allah, itu yang kita lakukan. Amin. Mari kita berdoa menghampiri Tuhan. Mari bawa hati kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, hamba berdoa sekarang. Biar hati kami dipenuhi oleh kasih. Kasih itu sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Untuk kami meletakkan kasih itu sebagai dasar dari semua apapun yang kami lakukan. Sehingga kami tahu Tuhan, kasih itu melebihi daripada kepandaian. Kasih itu melebihi daripada karunia rohani. Bahkan kasih itu melebihi dari segala pemberian yang dilakukan. Tuhan, Engkau Allah yang melihat hati kami. Tambahkan sungguh-sungguh kasih itu di dalam hati kami terus bekerja, bergerak. Supaya kami hidup di dalamnya. Mengasihi orang lain. Sehingga kasih itu boleh terpancar dan mengasihi orang lain. Mujizat terjadi oleh karena kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Biar hati kami dipenuhi oleh kasih Tuhan. Dalam nama Yesus hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Biar pagi hari ini kasih Allah ada dalam kehidupan Anda. Dan sungguh-sungguh kehidupan kita itu motivasinya cuma kasih. Terus ikuti acara Kurunungan Firman-Mu. Ya, tiap hari Senin pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah. Ya, di YouTube KMS Kalimantan. Nah saudara yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Supaya Anda bisa terupdate di acara-acara rohani yang akan membangkitkan iman Anda. Dan persekutuan Anda dengan Tuhan. Karena itu sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati Anda. Amin. Bye-bye.